Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kusul Suci Ramadhani, NIM P17511251009. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan huruf dan penulisan kata dalam karangan ilmiah. Yuk simak. Yang pertama, penggunaan huruf. Penggunaan huruf dalam karangan ilmiah merujuk pada kaidah ejaan dan penulisan formal yang benar dan baku untuk menciptakan teks yang jelas, profesional, dan mudah dipahami sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini ada beberapa jenis penggunaan huruf. Yang pertama, huruf kapital. Fungsinya digunakan untuk awal kalimat. Contohnya, penelitian ini dilakukan pada bulan Januari. Selanjutnya, nama diri orang, lembaga, bangsa, suku. Contohnya, Prof. Andi dari Universitas Indonesia. Yang ketiga, nama jabatan yang diikuti nama orang. Contohnya, Presiden Joko Widodo, tetapi presiden atau umum. Dan yang terakhir, judul buku, artikel, tabel, bab, atau kata pertama dan unsur penting saja. Contohnya bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Kemudian hindari kapital berlebihan pada kata umum. Contohnya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Yang kedua, huruf miring. Huruf miring ini digunakan untuk menulis judul buku atau jurnal dalam teks. Contohnya, menurut Tarigan 2019 dalam bukunya Berbicara. Yang kedua, menegaskan atau memberi penekanan kata. Contohnya, masalah ini bukan baru terjadi. Dan yang terakhir, menulis istilah asing yang belum diserap. Contohnya, siswa menggunakan metode blended learning. Yang ketiga, penulisan singkatan, akronim, dan angka. Yang pertama ada singkatan. Digunakan untuk nama orang atau gelar, huruf kapital, dan diberi titik. Contohnya, doktor, SPD, dan MKes. Yang kedua, instansi atau organisasi. Digunakan untuk huruf kapital tanpa titik. Contohnya WO, KPBI, dan BPS. Yang kedua, akronim. Ditulis seperti kata biasa sesuai ejaan. LAN atau lembaga. Contohnya pemilu, tilang, atau menjadi kata umum. Dan yang ketiga, angka dalam teks ilmiah. Angka dipakai untuk data atau statistik, contohnya 30 responden dan 5%. Dalam awal kalimat, ditulis dengan huruf 30 siswa mengikuti penelitian ini. Selanjutnya ada penulisan kata. Penulisan kata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kata dasar dan kata turunan. Kata dasar ditulis apa adanya. Contohnya ajar, tulis, dan nilai. Kata keturunan menggunakan serapan afiks menjadi ditulis serangkai. Contohnya belajar, penulisan, dan bernilai. Kecuali gabungan kata dengan awalan atau akhiran berbeda struktur. Contohnya yaitu bertepuk tangan dan makan-makan. Yang kedua ada gabungan kata atau kata majemuk dengan ditulis secara terpisah. Contohnya rumah sakit, mahasiswa baru, dan alat ukur. Jika menimbulkan makna baru dan sudah baku, dapat dirangkai. Contohnya olahraga, beasiswa, antar negara jika awalan. Dan perhatikan perbedaan makna dari contoh kata-kata di bawah. Yang ketiga ada kata depan atau di, ke, dari. Ditulis secara terpisah jika menunjukkan tempat atau arah. Contohnya di rumah, ke sekolah, dari pasar. Ditulis serangkai jika merupakan imbuhan. Contoh dibaca, diberikan, kesatuan. Contoh kesalahan umum sebagai berikut. Dan yang terakhir, ada kata serapan dari ejaan yang disesuaikan. Istilah asing yang diserap
Jadi, mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Asal bentuk serapan, yang pertama activity menjadi aktivitas, television menjadi televisi, analisis menjadi analisis, komputer menjadi komputer. Dan ini sumber referensi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.